Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah desa yang penduduknya tak pernah menua? Sebuah tempat tersembunyi, di mana waktu seolah berhenti dan usia hanyalah angka. Di video ini, kita akan mengungkap misteri yang menyelimuti desa ini. Apakah ini berkah atau justru sebuah kutukan? Apakah ada rahasia besar yang mereka sembunyikan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Langit berwarna jingga saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Di tengah hutan yang lebat dan jauh dari peradaban, tersembunyi sebuah desa bernama Wonokembang. Desa ini dikelilingi pepohonan raksasa, dan udara di sana selalu terasa segar, seolah waktu berjalan lebih lambat dibanding dunia luar. Raka, seorang jurnalis investigasi berusia 28 tahun, baru saja tiba di desa itu. Berbekal rasa penasaran dan tekad untuk mengungkap keanehan tempat ini, ia berjalan menyusuri jalanan berbatu yang masih sangat tradisional. Dari laporan yang ia terima, desa ini memiliki keanehan yang belum pernah ia temui sebelumnya, tidak ada seorang pun yang tampak menua. Ketika pertama kali memasuki desa, ia disambut oleh seorang pria bernama Pak Wirya, kepala desa yang terlihat gagah dan berwibawa. Anehnya, berdasarkan catatan sejarah, Pak Wirya sudah menjadi kepala desa sejak lebih dari 50 tahun lalu, tapi wajahnya masih tampak seperti pria berusia 40-an. Selamat datang di Wonokembang, Nak Raka. Kau datang dari kota? Iya. Suaranya berat dan hangat, membuat Raka sedikit merasa tenang. Raka mengangguk sambil menjabat tangan pria itu. Terima kasih, Pak Wirya. Saya kesini ingin belajar tentang desa ini. Banyak orang bilang tempat ini istimewa. Pak Wirya tersenyum samar. Tentu saja, Wonokembang adalah desa yang diberkahi oleh alam. Kau akan segera merasakannya sendiri. Sepanjang jalan menuju rumah tempat Raka akan menginap, ia mengamati warga desa. Mereka semua terlihat sehat, bugar, dan penuh energi. Tak ada satupun orang tua renta atau anak kecil yang terlihat. Hal ini membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Di tengah lamunannya, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Laras, wanita yang tampak berusia 25 tahun dengan wajah lembut dan sorot mata tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai penduduk asli desa. Apa kau baru pertama kali ke sini? Tanya Laras dengan senyum ramah. Iya, jawab Raka. Aku penasaran, desa ini begitu sunyi dan terasa berbeda dari desa lain. Laras tertawa kecil, tapi ada sesuatu di balik matanya yang membuat Raka yakin bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Malam itu, sebelum tidur, Raka menuliskan catatan di buku jurnalnya. Lebih besar dari Wonokembang, desa yang misterius. Warganya tampak sehat dan muda, tapi tidak ada anak-anak atau orang tua. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Saat ia hendak memejamkan mata, suara sayup-sayup terdengar dari luar rumah. Seperti bisikan, atau mungkin nyanyian. Raka bangkit perlahan dan berjalan ke jendela. Namun, saat ia mengintip keluar, jalanan sudah kosong. Angin malam berembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mengering. Raka masih berdiri di depan jendela, matanya menyapu ke sekeliling desa yang diterangi cahaya bulan. Nyanyian sayup-sayup tadi telah menghilang, seolah hanya halusinasi. Ia menutup jendela dan kembali ke tempat tidurnya, tapi perasaan gelisah tetap menyelimuti pikirannya. Ada sesuatu di desa ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pagi harinya, suara ayam berkokok membangunkan Raka. Ia segera keluar dari rumah dan melihat warga sudah sibuk dengan aktivitas mereka. Namun, ada satu hal yang janggal, mereka semua terlihat seperti kemarin, tidak ada tanda-tanda kelelahan atau perubahan sedikitpun. Pak Wirya menghampiri Raka dengan senyum ramah. Bagaimana tidurmu, Nak Raka? Raka mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi tanya. Baik, Pak, tapi, tadi malam saya mendengar suara nyanyian aneh. Apakah ada ritual khusus di desa ini? Pak Wirya tertawa kecil, mungkin itu hanya suara angin yang membelai pepohonan. Jawaban itu terlalu sederhana, dan Raka tidak mudah percaya. Saat sarapan di rumah seorang warga, ia kembali bertemu dengan Laras. Kali ini, Laras tampak lebih tenang, tetapi sorot matanya masih menyiratkan sesuatu yang tersembunyi. Laras, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ujar Raka, suaranya sedikit berbisik agar tidak menarik perhatian warga lain. Laras meletakkan sendoknya dan menatap Raka dengan tatapan waspada. Apa yang ingin kau tanyakan?
Raka mendekatkan diri dan berbicara pelan, kenapa tidak ada anak-anak atau orang tua di desa ini? Dan, tentang nyanyian tadi malam, apa kau juga mendengarnya? Laras terdiam, tangannya mencengkeram sudut meja, seakan sedang bergelut dengan pikirannya sendiri. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, ia akhirnya berbisik, jangan terlalu banyak bertanya. Itu bisa membahayakanmu. Jawaban itu membuat jantung Raka berdegup lebih kencang. Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, seorang lelaki parubaya yang tampak gagah mendekati mereka. Warga memanggilnya Mas Wira, orang kepercayaan Pak Wirya. Ia menatap Raka dengan senyum yang terasa, terlalu ramah untuk seorang asing. "Selamat pagi, Nak Raka. Kau betah di desa kami?" Tanyanya dengan nada yang terdengar seperti peringatan. Raka tersenyum tipis. Tentu, suasananya sangat unik. Mas Wira tertawa kecil, lalu menepuk pundaknya. "Bagus, semoga kau menikmati waktumu di sini. Tapi ingat satu hal, jangan keluar rumah saat malam hari. Itu aturan yang harus ditaati semua orang." Raka menelan ludah. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan di desa ini. Dan ia bertekad untuk mengetahuinya, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Pernyataan Mas Wira tadi masih terngiang di kepala Raka, jangan keluar rumah saat malam hari. Larangan itu terlalu mencurigakan. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini setelah matahari terbenam? Hari itu, Raka berkeliling desa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Warga menyambutnya dengan ramah, tapi mereka selalu menghindari topik tentang usia dan sejarah desa. Saat senja mulai turun, Raka kembali ke rumah tempatnya menginap. Namun, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi di malam hari. Ketika langit sudah benar-benar gelap dan suara alam mulai mendominasi, Raka menunggu hingga suasana di luar benar-benar sepi. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu dan keluar dari rumah, memastikan tak ada yang melihatnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis mulai menyelimuti desa. Lalu, ia mendengarnya lagi. Nyanyian itu, kali ini lebih jelas. Suaranya lembut, mendayu-dayu, dan terasa begitu asing di telinganya. Raka mengikuti arah suara itu, berjalan di antara rumah-rumah penduduk dengan hati-hati. Ia melihat sesuatu yang aneh, di kejauhan, di tengah lapangan desa, beberapa orang berkumpul dalam formasi melingkar. Mereka mengenakan pakaian berwarna putih, dan tubuh mereka diterangi cahaya remang dari obor yang menyala di sekeliling mereka. Dari tempatnya bersembunyi, Raka bisa melihat Pak Wirya dan Mas Wira ada di sana. Laras juga terlihat berdiri di antara mereka, wajahnya terlihat serius. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat sesuatu di tangannya, sebuah kendi tanah liat. Raka memperhatikan dengan saksama saat Pak Wirya menuangkan cairan dari kendi itu ke sebuah batu besar di tengah lingkaran. Begitu cairan itu menyentuh batu, kabut di sekitar mereka tampak berputar perlahan, dan udara di sekitar menjadi lebih berat. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari tanah. Tiba-tiba, Raka menginjak ranting kering. Krak, suara itu menggema di keheningan malam. Semua kepala langsung menoleh ke arahnya. Mata Raka membelalak saat ia menyadari dirinya sudah ketahuan. Dan dalam sekejap, nyanyian itu berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti desa. Pak Wirya melangkah maju, matanya menatap lurus ke arah Raka. Wajah ramahnya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih mengancam. "Nak Raka, seharusnya kau tidak berada di sini." Raka berdiri mematung. Tatapan warga yang tadi tampak ramah kini berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan, dingin, waspada, dan mengancam. Pak Wirya melangkah mendekat, diikuti oleh Mas Wira dan beberapa warga lainnya. Laras tetap berdiri di tempatnya, wajahnya penuh kecemasan. "Kenapa kau keluar malam-malam?" Suara Pak Wirya terdengar tenang, tapi Raka bisa merasakan ketegangan di baliknya. Pikiran Raka bekerja cepat. Jika ia mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia penasaran dengan suara nyanyian dan mengikuti sumbernya, maka kemungkinan besar warga akan semakin curiga. Tapi jika ia berbohong, bisakah ia lolos? "Aku tidak bisa tidur," jawab Raka akhirnya. "Aku hanya ingin berjalan-jalan sebentar." Mas Wira mendekat, matanya menatap Raka tajam. "Kami sudah memperingatkanmu untuk tidak keluar malam. Itu peraturan desa." "Kenapa?" Raka balik bertanya, mencoba bersikap tenang. "Kenapa tidak boleh keluar malam? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Tak ada yang menjawab. Suasana semakin tegang. Pak Wirya menatapnya dalam diam selama beberapa saat,
lalu akhirnya menghela napas panjang. "Mari kita bicara di rumahku, Nak Raka." Raka menelan ludah. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Di rumah Pak Wirya, ruangan itu diterangi lampu minyak yang temaram. Pak Wirya duduk di kursi besar, sementara Raka di hadapannya. Mas Wira berdiri di sudut ruangan, mengawasi setiap gerak-geriknya. "Kau pasti sudah menyadari ada sesuatu yang berbeda dari desa ini," kata Pak Wirya. Raka mengangguk pelan. Warga di sini tidak menua. Pak Wirya tersenyum tipis, seolah tidak terkejut dengan pengakuan itu. "Kau benar, desa ini bukan desa biasa. Kami memiliki berkah yang diwariskan turun-temurun." "Berkah?" Raka mengulang kata itu dengan nada skeptis. Pak Wirya menatapnya dalam-dalam. "Di tempat lain, manusia melawan waktu dengan usaha sia-sia. Tapi di Wonokembang, waktu adalah sahabat kami. Kami tidak menua seperti orang-orang di luar sana." Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ini lebih gila dari yang ia bayangkan. "Tapi bagaimana bisa?" tanyanya. Pak Wirya tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Beberapa rahasia lebih baik tidak diketahui." Mas Wira kemudian menyela, suaranya lebih keras. "Nak Raka, kami tidak ingin hal buruk terjadi padamu. Sebaiknya kau tidak lagi mempertanyakan hal ini." Raka sadar, ini adalah peringatan. Namun, justru karena itu, rasa ingin tahunya semakin membara. Laras yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara, suaranya pelan namun penuh makna. "Kau sebaiknya segera pergi dari desa ini, Raka, sebelum semuanya terlambat." Raka duduk diam, mencerna semua yang baru saja didengarnya. Warga desa ini benar-benar tidak menua. Tapi bagaimana bisa? Apa rahasia di balik semua ini? Namun, ada hal lain yang lebih mengganggunya. Kalimat Laras tadi, "Sebaiknya kau segera pergi dari desa ini, sebelum semuanya terlambat." Pak Wirya tampak memperhatikan ekspresi Raka. Setelah beberapa saat hening, ia berkata, "Sudah larut, sebaiknya kau kembali ke rumah dan istirahatlah. Jangan khawatir, Nak Raka. Desa ini aman, selama kau mengikuti aturan." Itu lebih terdengar seperti ancaman daripada jaminan keamanan. Namun, Raka mengangguk, memilih untuk tidak membantah. Untuk saat ini, ia perlu bersikap kooperatif. Saat keluar dari rumah Pak Wirya, Laras tiba-tiba menyusulnya. "Raka, dengarkan aku baik-baik," bisiknya cepat. "Besok pagi-pagi sekali, pergilah dari desa ini. Jangan menoleh ke belakang, dan jangan ceritakan apapun yang kau lihat di sini." Raka menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Laras? Apa yang kalian sembunyikan?" Laras menggigit bibirnya, jelas ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tidak bisa. "Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi aku mohon, percayalah padaku." Raka tahu Laras berusaha melindunginya. Tapi pergi dari desa ini begitu saja, setelah semua hal aneh yang ia lihat, tidak mungkin. Namun, untuk saat ini, ia mengangguk. "Baiklah, aku akan pergi." Laras tampak sedikit lega, meskipun ada keraguan di matanya. "Hati-hati, Raka." Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi di desa terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Ia segera mengambil tasnya dan berjalan menuju jalan setapak yang mengarah keluar desa. Namun, ketika ia tiba di tepi desa, jalan itu sudah tertutup. Pohon-pohon besar yang sebelumnya tidak ada kini berdiri kokoh, seolah tumbuh dalam semalam, menghalangi satu-satunya jalur keluar. Raka merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba mencari celah di antara pepohonan, tetapi tidak ada jalan yang bisa dilewati. Seolah-olah desa ini tidak ingin ia pergi. Jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik dan melihat ke arah desa. Dari kejauhan, ia melihat Laras berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan ekspresi penuh duka. Dan saat itu, Raka menyadari satu hal. Ia sudah terjebak di sini. Raka masih berdiri di depan pohon-pohon besar yang tiba-tiba muncul semalam, menghalangi satu-satunya jalan keluar dari desa. Ini tidak masuk akal. Ia mencoba menyentuh salah satu batang pohon. Kulitnya kasar dan nyata, bukan ilusi, bukan jebakan mata. Ia bahkan mencoba menendangnya, berharap ada celah yang bisa ditembus. Tapi sia-sia, tidak ada jalan keluar. Raka mundur beberapa langkah, pikirannya kacau. Apa ini kebetulan, atau apakah seseorang sengaja membuatnya terjebak di sini? Ketika ia berbalik, Laras sudah berdiri di belakangnya. "Aku sudah bilang,
kau harus pergi sebelum semuanya terlambat, katanya pelan. Raka menatapnya tajam. Jadi ini bukan kebetulan, kan? Seseorang menutup jalan keluar ini. Laras menghela napas, lalu menggeleng. Bukan seseorang, tapi desa ini sendiri. Raka terdiam. Desa ini sendiri. Apa maksudnya? Laras mendekat, suaranya semakin pelan. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi kau harus berhati-hati. Semakin lama kau di sini, semakin sulit untuk keluar. Raka menggertakkan giginya. Kalau begitu, bantu aku keluar dari sini. Laras tampak ragu, matanya dipenuhi konflik batin. Aku akan mencoba. Tapi kita harus menunggu waktu yang tepat. Pertemuan dengan Pak Wirya. Saat mereka kembali ke desa, Pak Wirya dan beberapa warga sudah menunggu di alun-alun. Tatapan mereka tenang, tapi ada sesuatu yang terasa mengancam di baliknya. Pak Wirya tersenyum tipis. Kudengar kau mencoba meninggalkan desa ini, nak Raka. Raka menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ya, aku harus kembali ke kota. Aku punya pekerjaan. Pak Wirya menggeleng pelan. Kau tidak bisa pergi sekarang. Desa ini masih membutuhkanmu. Jantung Raka berdegup kencang. Membutuhkanku. Untuk apa? Pak Wirya tidak menjawab, hanya tersenyum dengan tatapan yang sulit diartikan. Laras menggenggam lengan Raka pelan, seolah memberinya peringatan untuk tidak terus bertanya. Namun, Raka tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan jawaban. Dan lebih dari itu, ia harus menemukan cara keluar dari desa ini, sebelum semuanya terlambat. Suasana di alun-alun desa semakin menegang. Pak Wirya masih berdiri dengan tatapan tajam, sementara warga lainnya diam, seolah menunggu sesuatu. Desa ini masih membutuhkanmu, nak Raka, ulang Pak Wirya dengan nada lembut, tapi penuh tekanan. Raka menghela napas panjang. Apa maksudmu? Aku hanya seorang pendatang. Aku bahkan tidak mengenal desa ini sebelumnya. Pak Wirya tersenyum, tapi senyum itu terasa aneh. Kedatanganmu ke sini bukan kebetulan. Ini sudah ditentukan. Raka merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Sudah ditentukan. Apa maksudnya? Laras menundukkan kepala, terlihat cemas. Mas Wira melangkah maju, menyela pembicaraan. Malam ini akan ada upacara penting. Kau harus ikut. Upacara. Raka menyipitkan mata. Upacara apa? Pak Wirya tidak menjawab langsung. Kau akan melihatnya nanti. Malam yang mencekam. Menjelang malam, desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada warga yang berkeliaran, semua berada di rumah masing-masing. Lampu-lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Laras diam-diam menemui Raka di rumah tempatnya menginap. Kau harus berhati-hati malam ini, bisiknya. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Raka balas berbisik, mencoba menahan rasa cemas. Laras menggigit bibirnya, lalu berbisik, setiap beberapa tahun sekali, desa ini membutuhkan tumbal untuk menjaga keberkahan mereka. Jantung Raka berdegup kencang. Tumbal, apa maksudmu? Laras menatapnya dengan sorot mata penuh kepedihan. Mereka akan memilih seseorang dari luar desa untuk menjadi bagian dari mereka. Itu sebabnya mereka tidak menua. Raka terdiam. Kini semuanya mulai masuk akal. Inilah alasan mengapa tidak ada anak-anak atau orang tua di desa ini. Mereka hanya memperbarui diri dengan cara yang mengerikan. Tapi sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan lain, suara gong bergema di luar rumah. Ritual telah dimulai. Laras menatap Raka dengan panik. Cepat, kita harus menemukan cara agar kau bisa kabur sebelum mereka membawamu ke altar. Raka tahu, ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Suara gong terus bergema, menggema di seluruh desa. Raka menelan ludah, matanya menatap Laras yang wajahnya penuh ketegangan. Kita harus pergi sekarang, bisik Laras. Tanpa menunggu jawaban, ia menarik tangan Raka dan membawanya keluar rumah. Mereka berlari melewati gang-gang sempit di antara rumah-rumah warga, memastikan langkah mereka tidak terdengar. Dari kejauhan, Raka bisa melihat warga desa mulai berkumpul di alun-alun. Mereka mengenakan pakaian putih, membawa obor, dan berdiri dalam lingkaran. Di tengah-tengah mereka, ada sebuah batu besar dengan ukiran kuno, altar tempat tumbal akan diberikan. Jantung Raka berdetak semakin cepat. Jika ia tertangkap, itu berarti akhir baginya. Laras menggenggam tangannya erat. Ada jalan keluar lain. Raka menatapnya tak percaya. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Aku tidak yakin apakah masih bisa digunakan, jawab Laras cepat. Tapi itu satu-satunya kesempatan kita. Tanpa membuang waktu,
mereka menyelinap ke arah barat desa, menjauhi keramaian di alun-alun. Namun, baru beberapa langkah. Berhenti, suara, teriakan itu menggelegar, membuat mereka membeku di tempat. Raka menoleh dan melihat Mas Wira berdiri beberapa meter di belakang mereka, bersama beberapa warga lain yang membawa obor. Tatapan Mas Wira gelap. "Kau mau kemana, Nak Raka?" Raka merasakan tenggorokannya kering. Laras berdiri di sampingnya, tubuhnya tegang. "Jangan membuat ini lebih sulit," lanjut Mas Wira. "Ini takdir yang sudah ditentukan untukmu." Raka mengepalkan tangan. "Takdir, omong kosong." Tanpa berpikir panjang, ia menarik tangan Laras dan berlari secepat mungkin. Para warga langsung mengejar mereka. Suara langkah kaki berderap di belakang, semakin mendekat. Nafas Raka memburu, tapi ia tak berani berhenti. "Kita harus sampai ke terowongan itu sebelum mereka menangkap kita," teriak Laras. Namun, sebelum mereka bisa mendekati hutan di tepi desa, sebuah pukulan keras mengenai kepala Raka. Pandangannya berputar, tubuhnya oleng, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Sebelum segalanya menjadi gelap, ia melihat Laras berusaha melawan, tapi Mas Wira sudah menahannya. Dan suara terakhir yang ia dengar sebelum kesadarannya hilang adalah suara Pak Wirya yang berkata, "Kau tidak akan pergi kemana-mana, Nak Raka." Perlahan, kesadaran Raka kembali. Kepalanya berdenyut nyeri, dan tubuhnya terasa lemas. Saat matanya terbuka, ia segera menyadari bahwa dirinya terikat di sebuah tiang kayu di tengah alun-alun desa. Warga desa mengelilinginya, semua mengenakan pakaian putih dengan ekspresi wajah yang sama, tenang, tapi menyeramkan. Di depan Raka, berdiri Pak Wirya dan Mas Wira. Di belakang mereka, altar batu besar yang tadi ia lihat kini dipenuhi ukiran aneh, bercahaya redup di bawah sinar obor. Upacara akan segera dimulai, suara Pak Wirya terdengar dalam dan penuh wibawa. Raka menelan ludah. "Ini gila, kalian tidak bisa melakukan ini padaku." Pak Wirya tersenyum. "Kami tidak melakukan apapun yang tidak perlu. Kau adalah bagian dari siklus ini, Nak Raka. Kau akan menjadi bagian dari desa ini selamanya." Jantung Raka berdegup kencang. Apa maksudnya? Di sudut alun-alun, ia melihat Laras berdiri dengan tangan terikat. Wajahnya penuh ketakutan, dan matanya berkaca-kaca. "Laras!" Raka berteriak. Laras menggelengkan kepala dengan ekspresi putus asa. "Maaf, Raka, aku tidak bisa menyelamatkanmu." Mas Wira mendekati altar, membawa sebuah mangkuk batu berisi cairan hitam pekat. Pak Wirya kemudian berbicara dengan suara yang menggema ke seluruh desa. "Warga Wonokembang, malam ini kita kembali memperbarui diri. Dengan pengorbanan ini, kita akan tetap muda, tetap hidup, dan tetap abadi." Warga bersorak dengan suara rendah dan menyeramkan. Raka berjuang melepaskan ikatan di tangannya, tapi terlalu kuat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mas Wira berjalan mendekatinya, membawa mangkuk hitam itu. "Minumlah ini, dan kau akan menjadi bagian dari kami." Cairan itu adalah kunci dari keabadian mereka, tapi juga kutukan. Jika ia meminumnya, ia tidak akan pernah bisa keluar dari desa ini. Ia akan terjebak selamanya. Raka menggeleng keras. "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Pak Wirya menghela napas. "Kalau begitu, kami akan memaksamu." Mas Wira meraih dagunya, mencoba membuka mulutnya paksa. Raka berusaha memberontak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Laras berteriak, "Jangan, kalian tidak perlu melakukan ini." Pak Wirya menoleh padanya. "Laras, kau tahu aturannya." Laras menggigit bibirnya, lalu berteriak, "Aku akan menggantikannya." Semua warga langsung terdiam. Mata Raka membelalak. "Laras, jangan." Tapi Laras sudah melangkah maju, menatap Pak Wirya dengan penuh tekad. "Aku akan menggantikannya. Aku yang akan menjalani ritual ini." Pak Wirya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kau benar-benar ingin melakukan ini?" Laras mengangguk mantap. "Ya." Pak Wirya menoleh ke Mas Wira dan mengangguk. Mas Wira tampak ragu, tapi akhirnya melepaskan Raka dari tiang dan membiarkan Laras berdiri di tempatnya. Raka terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Ia mencoba berdiri, tapi dua warga desa langsung menahannya. Mata Laras menatap Raka penuh kesedihan. "Maaf, Raka, setidaknya kau bisa pergi dari sini." Raka ingin berteriak, ingin menghentikannya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di depan matanya, Mas Wira mulai menuangkan cairan hitam itu ke dalam mulut Laras. Dan saat Laras menelan cairan itu, langit malam mendadak berubah merah.
Langit yang sebelumnya gelap mendadak berubah merah darah. Angin berhembus lebih kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekitar alun-alun. Raka masih terjatuh di tanah, napasnya memburu. Apa yang baru saja terjadi? Laras berdiri di tengah lingkaran warga, tubuhnya sedikit gemetar. Cairan hitam itu sudah masuk ke dalam tubuhnya, dan kini ia tampak seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Pak Wirya mengangkat tangannya, seolah memimpin ritual. Dengan ini, kita kembali diberkahi. Semoga dia diterima oleh leluhur desa. Tiba-tiba, Laras menjerit, memegangi dadanya. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya yang sebelumnya bersih mulai menghitam di beberapa bagian. Matanya berubah merah menyala, dan urat-urat di tubuhnya menonjol. Raka menatapnya dengan ngeri. Ada yang salah. Ini bukan sekadar ritual biasa. Beberapa warga mulai berbisik. Kenapa reaksinya berbeda? Mas Wira tampak tegang. Pak Wirya, ini bukan seperti biasanya. Pak Wirya tetap diam, wajahnya sedikit berubah. Ia memperhatikan Laras dengan sorot mata tajam. Laras mulai terhuyung-huyung, keringat membanjiri wajahnya. Ini terasa aneh. Dan tiba-tiba, sebuah ledakan energi muncul dari tubuh Laras, membuat beberapa warga terlempar ke belakang. Raka yang berada paling dekat juga terdorong hingga jatuh ke tanah lagi. Saat ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Tubuh Laras kini berubah sepenuhnya. Kulitnya hitam pekat, matanya merah bersinar, dan di punggungnya muncul semacam urat-urat bercahaya yang berdenyut seperti akar pohon. Raka merasa sekujur tubuhnya merinding. Laras mengangkat kepalanya, menatap Raka dengan tatapan kosong. Raka, aku. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Pak Wirya bergerak cepat. Dengan pisau ritual di tangannya, ia menyerang Laras tanpa ragu. Tidak, Raka berteriak, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Laras berusaha menghindar, tapi gerakannya belum stabil. Pisau Pak Wirya menusuk bahunya. Darah hitam pekat mengalir dari luka itu. Namun, yang terjadi selanjutnya jauh di luar dugaan. Darah itu mulai menyebar ke tanah, dan desa mulai bergetar. Mas Wira mundur selangkah. Pak Wirya, ini bukan seperti sebelumnya. Pak Wirya juga tampak sedikit ragu, tapi ia tetap menggenggam pisaunya erat. Tidak ada jalan lain. Jika kita tidak menghentikannya, desa ini akan hancur. Raka yang masih terduduk di tanah menatap Pak Wirya dengan penuh kemarahan. Kau yang menghancurkan desa ini, bukan Laras. Pak Wirya tidak menjawab, ia hanya menatap Laras dengan dingin, lalu bersiap menyerang lagi. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Laras tiba-tiba menjerit. Dari tubuhnya, muncul ledakan energi yang lebih besar. Warga desa yang ada di sekitar langsung terlempar ke segala arah. Altar batu yang ada di belakang Pak Wirya retak dan hancur berkeping-keping. Raka merasakan getaran di tanah semakin kuat. Ia mencoba berdiri, meski tubuhnya masih terasa lemas. Laras menatapnya, matanya penuh dengan kesedihan. Raka, aku tidak bisa mengendalikan ini. Raka menggeleng, mencoba melangkah mendekatinya. Tidak, Laras, kau masih bisa bertahan. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Namun, Laras tersenyum tipis. Senyuman yang penuh rasa pasrah. Semuanya sudah terlambat, Raka. Dan saat itu juga, desa Wono Kembang mulai runtuh. Tanah di desa Wono Kembang berguncang hebat. Rumah-rumah mulai retak, beberapa di antaranya ambruk seketika. Pohon-pohon yang tadinya berdiri kokoh tumbang satu persatu. Warga desa berteriak panik, berlarian ke segala arah. Mereka yang sebelumnya begitu tenang kini dipenuhi ketakutan. Pak Wirya menatap ke sekitar dengan wajah pucat. Ini tidak seharusnya terjadi. Mas Wira berlari mendekatinya. Pak, kita harus pergi. Desa ini tidak akan bertahan lama. Namun, Pak Wirya tetap terpaku di tempatnya, tatapannya masih mengarah ke Laras, yang kini berdiri di tengah alun-alun dengan tubuhnya yang sudah berubah sepenuhnya. Raka masih berusaha berdiri di tengah kekacauan. Ia melihat Laras, yang tampak seperti sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Laras, bertahanlah. Raka berteriak, berusaha mendekatinya. Tapi sebelum ia bisa mencapai Laras, sebuah retakan besar muncul di tanah, memisahkan mereka. Ledakan energi lain terjadi. Raka terdorong ke belakang, jatuh di dekat altar batu yang sudah hancur. Ketika ia kembali menatap Laras, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan.
Tubuh Laras kini mulai memancarkan cahaya merah yang semakin terang. Dia bukan hanya kehilangan kendali, tubuhnya mulai meledak dari dalam. Laras menatap Raka dengan mata penuh kesedihan. Aku tidak bisa menghentikan ini, Raka. Raka menggeleng keras. Tidak, pasti ada cara lain. Kau hanya perlu bertahan sedikit lagi. Namun, Laras tersenyum tipis, air matanya jatuh. Terima kasih sudah peduli padaku. Saat itu juga, Pak Wirya akhirnya bersuara. Ini sudah tak bisa diperbaiki. Kita harus segera mengakhiri ini. Ia mengangkat pisau ritualnya dan berlari ke arah Laras. Jangan, Raka berteriak, mencoba menghentikannya. Tapi sebelum pisau itu sempat menusuk Laras. Sebuah ledakan dahsyat terjadi tepat di tengah alun-alun. Raka terlempar jauh, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Pandangannya menjadi kabur, suara-suara di sekelilingnya perlahan menghilang. Dalam kesadarannya yang semakin menipis, ia hanya bisa melihat cahaya merah yang semakin membesar, menelan seluruh desa. Lalu, semuanya menjadi gelap. Keheningan menyelimuti. Raka membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, tubuhnya terasa berat, dan kepalanya berdenyut sakit. Ia terbaring di atas tanah yang kini penuh retakan, sisa-sisa desa yang telah runtuh. Aroma tanah yang terbakar memenuhi udara, dan di sekelilingnya hanya ada reruntuhan bangunan serta pohon-pohon tumbang. Wono kembang telah hancur. Raka mengerang pelan, mencoba menggerakkan tubuhnya. Di mana Laras? Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan mengedarkan pandangan. Langit yang sebelumnya merah kini berubah gelap pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Semuanya terasa sunyi. Namun, tidak butuh waktu lama sampai ia mendengar sesuatu. Langkah kaki, pelan, tapi semakin mendekat. Raka menoleh, dan di antara kabut yang mulai turun, muncul sosok seseorang berjalan ke arahnya. Laras, namun, ada sesuatu yang salah. Tubuhnya masih hitam pekat, matanya tetap merah bersinar, dan aura mengerikan mengelilinginya. Raka berdiri terpaku, perasaan takut dan sedih bercampur dalam dadanya. Laras, suaranya nyaris berbisik. Laras berhenti beberapa meter di depannya. Matanya menatap kosong, tapi ada kilatan kesadaran di dalamnya. Raka, suara Laras terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Ia mengangkat tangannya, tapi segera menariknya kembali saat melihat urat-urat bercahaya di tubuhnya masih berdenyut liar. Aku tidak bisa kembali, lanjutnya. Aku bukan manusia lagi. Raka menggeleng keras, melangkah maju. Tidak, aku tidak peduli. Aku akan membawamu keluar dari sini. Namun, Laras mundur selangkah. Matanya kini dipenuhi ketakutan. Kau tidak mengerti, Raka, aku adalah bagian dari kegelapan. Sekarang, dan saat itu juga, dari bayangan di belakang Laras, muncul sosok-sosok lain. Warga desa yang sebelumnya hilang dalam kehancuran kini bangkit kembali. Namun, mereka bukan lagi manusia biasa. Mata mereka merah, tubuh mereka dipenuhi urat-urat hitam bercahaya, sama seperti Laras. Dan yang lebih menyeramkan, Pak Wirya ada di antara mereka. Tapi tidak seperti sebelumnya, wajahnya kini lebih menyeramkan, tubuhnya jauh lebih besar, dan suaranya terdengar seperti bergema dari dalam kegelapan. Raka, suaranya berat dan menekan. Kau harus memilih. Raka menatap mereka dengan perasaan ngeri. Memilih, apa? Pak Wirya tersenyum, senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. Bergabunglah dengan kami, atau lenyap bersama desa ini. Raka berdiri kaku. Pilihannya hanya dua, bergabung dengan mereka, atau lenyap. Pak Wirya dan warga desa yang telah berubah semakin mendekat, tubuh mereka memancarkan aura gelap yang membuat udara di sekitar semakin berat. Di antara mereka, Laras berdiri paling depan. Namun, tidak seperti yang lain, ekspresi wajah Laras masih menyiratkan emosi. Matanya tidak benar-benar kehilangan cahaya kemanusiaan, seperti sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Raka, tolong pergi. Suaranya lemah, tapi penuh kepedihan. Pak Wirya mendengus. Tidak, dia tidak akan pergi. Dia ditakdirkan untuk menjadi bagian dari ini. Tanah di sekitar mereka bergetar. Raka tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia harus memutuskan sekarang. Tapi bagaimana? Ia tidak ingin menjadi seperti mereka, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan Laras. Kau tidak punya jalan keluar, nak. Pak Wirya melangkah semakin dekat, mengangkat tangannya yang kini dipenuhi urat-urat bercahaya seperti akar pohon tua. Namun sebelum Pak Wirya sempat menyentuhnya,
Aku tidak akan membiarkanmu. Suara itu berasal dari Laras. Tiba-tiba, Laras bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerang Pak Wirya. Tinju Laras menghantam dada Pak Wirya, membuat lelaki tua itu terhuyung mundur. Beberapa warga desa lain berusaha menahan Laras, tapi ia bergerak lincah, menghantam siapapun yang mendekat. Raka terpana. Laras menoleh ke arahnya, napasnya memburu. Pergi, Raka, aku akan menahan mereka, tapi, kau harus pergi sekarang. Raka menggertakkan giginya, hatinya berat meninggalkan Laras, tapi ia tahu jika ia tetap di sini, mereka berdua akan kalah. Tanpa berpikir lebih lama, Raka berbalik dan mulai berlari. Dari belakangnya, ia mendengar teriakan kemarahan Pak Wirya dan suara pertarungan yang semakin intens. Tapi Raka tidak menoleh ke belakang. Ia hanya berlari sekuat tenaga menuju hutan di luar desa. Namun, tepat ketika ia mulai melihat ujung hutan, sesuatu yang besar menghadangnya. Dari dalam kegelapan, muncul sesosok makhluk raksasa dengan mata menyala merah. Makhluk itu bukan manusia lagi. Itu adalah Pak Wirya, dalam bentuknya yang sebenarnya. Raka berdiri terpaku. Makhluk yang berdiri di hadapannya bukan lagi manusia. Tubuh Pak Wirya kini 3 kali lebih besar dari sebelumnya, dengan kulit hitam pekat yang tampak keras seperti batu. Urat-urat bercahaya yang semula halus kini menjalar besar di sepanjang tubuhnya, berdenyut seperti akar hidup. Matanya merah menyala, penuh dengan kebencian dan kekuatan mengerikan. Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Raka. Suara Pak Wirya terdengar berat dan bergaung, seperti berasal dari banyak suara sekaligus. Raka mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin ia bisa melawan sesuatu seperti ini? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Pak Wirya melompat dengan kecepatan tak masuk akal dan menghantam tanah di depan Raka. Tanah retak seketika, menciptakan lubang besar. Raka terdorong ke belakang, hampir jatuh ke dalam jurang yang terbuka akibat serangan tadi. Kau tidak akan kabur. Pak Wirya melancarkan serangan lagi, mengayunkan lengannya yang besar seperti palu raksasa. Raka melompat ke samping, menghindari serangan itu di detik terakhir. Namun, serangan itu terlalu kuat. Pohon-pohon di sekitar tumbang seketika, menciptakan gelombang debu yang menyesakkan. Raka tahu ia tidak bisa bertahan lama. Ia harus mencari celah untuk melarikan diri. Tapi bagaimana? Makhluk ini terlalu cepat dan kuat. Saat itu, suara jeritan terdengar dari belakang. Raka menoleh. Laras. Ia masih bertarung melawan warga desa yang berubah. Tubuhnya penuh luka, tapi ia masih berusaha menahan mereka. Raka, lari sekarang. Namun, Pak Wirya tertawa dingin. Dia tidak akan bisa lari, dan kau juga akan segera menjadi bagian dari kami. Raka mengepalkan tangannya. Ia tahu satu hal, jika ia ingin menyelamatkan Laras, ia harus menghadapi Pak Wirya. Tidak ada jalan lain. Raka menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia berhenti berlari. Dan ia bersiap untuk bertarung. Raka berdiri dengan napas memburu, tangannya mengepal kuat. Di depannya, Pak Wirya dalam wujud mengerikan berdiri tegak, matanya bersinar merah, tubuhnya yang besar mengeluarkan aura gelap yang mencekik. Laras, di kejauhan, masih berusaha melawan warga desa yang telah berubah. Raka tahu ia tidak bisa lagi lari. Jika ia ingin keluar dari sini dan menyelamatkan Laras, ia harus bertarung. Pak Wirya melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Beraninya kau menentang takdirmu, Raka, suaranya berat dan bergema. Seharusnya kau bersyukur terpilih menjadi bagian dari kami. Raka tidak menjawab, matanya menyapu sekitar, mencari celah, senjata, titik lemah, atau apapun yang bisa ia gunakan untuk melawan. Tapi sebelum ia menemukan jawabannya, matilah. Pak Wirya melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Serangan brutal itu meleset. Raka berhasil menghindar di detik terakhir, tapi hantaman Pak Wirya menciptakan lubang besar di tanah, meremukkan pohon-pohon di sekitarnya. Debu mengepul tinggi. Raka tidak bisa berhenti bergerak. Ia segera berlari ke arah lain, tapi Pak Wirya lebih cepat. Cengkram, tangan besar Pak Wirya menangkap tubuh Raka dengan mudah, mengangkatnya ke udara. Sudah kubilang, kau tak bisa menang. Jari-jari Pak Wirya mulai menekan kuat, Raka merasa dadanya hampir remuk. Raka berusaha melepaskan diri, menendang dan menghantam tangan Pak Wirya sekuat tenaga, tapi sia-sia. Tenaganya tidak cukup kuat.
Pak Wirya membanting Raka ke tanah dengan keras. Raka memekik kesakitan. Darah keluar dari mulutnya. Tubuhnya terasa seperti dihantam batu besar. Nyeri menusuk seluruh tubuhnya. Pak Wirya tertawa pelan. Selesai sudah. Tapi sebelum ia bisa menghantam Raka lagi, sebuah kilatan cahaya biru muncul dari belakangnya. Pak Wirya berteriak keras. Dari belakang, Laras muncul. Tubuhnya kini bersinar dengan energi yang berbeda. Tangannya menembus tubuh Pak Wirya, mengeluarkan cahaya biru yang membakar dari dalam. Mata Raka membelalak. Laras menoleh ke arahnya, tersenyum kecil. Aku tidak akan membiarkanmu mati, Raka. Tapi di saat yang sama, Pak Wirya meraung marah. Aku tidak akan kalah olehmu, dasar bocah sialan. Pak Wirya mencengkram tubuh Laras, dan mulai menghisap energinya. Laras menjerit, cahayanya perlahan memudar. Raka yang masih terbaring di tanah hanya bisa melihat dengan mata penuh ketakutan. Jika ini terus berlanjut, Laras akan mati. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Raka memaksa tubuhnya untuk bergerak. Ia harus menyelamatkan Laras, dengan cara apapun. Raka memaksa tubuhnya untuk bangkit, meskipun rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa diam saja. Di depannya, Pak Wirya terus menghisap energi Laras. Cahaya biru yang tadinya menyelimuti tubuh Laras mulai redup. Laras menjerit kesakitan, tapi ia tetap menatap Raka, seolah meminta bantuan. Tidak, Raka berteriak, berlari sekuat tenaga ke arah mereka. Pak Wirya menoleh, senyum licik tersungging di wajahnya. Sudah kubilang, kau tak bisa melawanku, Raka. Namun, Raka tidak peduli. Ia melihat retakan di tubuh Pak Wirya, di tempat Laras tadi menusuknya dengan cahaya biru. Itu titik lemahnya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Raka melompat, mengarahkan tinjunya ke celah itu. DUAARRR. Tinjunya tepat menghantam retakan di dada Pak Wirya. Pak Wirya menggeram kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Cahaya biru dalam tubuhnya mulai bergejolak, seolah melawan kegelapan yang menyelimutinya. Pak Wirya meraung. Laras yang sebelumnya hampir tak berdaya, meraih tangan Raka dan menyalurkan energi terakhirnya. Ayo kita akhiri ini, bersama. Raka menatap Laras, lalu mengangguk. Mereka berdua menyalurkan seluruh tenaga yang tersisa, menusukkan cahaya biru langsung ke jantung Pak Wirya. Pak Wirya menjerit kesakitan, tubuhnya mulai retak, cahaya biru semakin besar, membakar tubuhnya dari dalam. Ini tidak mungkin. Pak Wirya meledak dalam semburan cahaya. Raka dan Laras terdorong ke belakang oleh kekuatan besar yang terpancar. Saat debu menghilang, Pak Wirya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah abu hitam yang perlahan menghilang di tiup angin. Keheningan menyelimuti. Laras terduduk lemas di tanah, tubuhnya kembali normal, tapi napasnya lemah. Raka bergegas menghampirinya. Laras, bertahanlah. Laras tersenyum samar. Kita berhasil. Namun, sebelum Raka bisa merasa lega, bumi mulai bergetar. Dari kejauhan, desa Wonokembang mulai runtuh. Raka tersentak. Mereka harus keluar dari sini sebelum semuanya hancur. Ia meraih tubuh Laras dan membopongnya di punggungnya. Bertahanlah, kita akan keluar dari sini. Dengan sisa tenaga yang ada, Raka berlari menuju tepi hutan, meninggalkan desa yang kini perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Namun, ia tahu, bahaya belum benar-benar berakhir.